Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulullah, amma ba'd. Salawat dan salam kita haturkan kepada Abdalul Anbiya'i wal Mursalin wa ummatuhu, pemimpin, penyelamat, panutan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama Ustadz Erwin untuk menyampaikan sedikit pesan, sedikit ilmu untuk kebajikan kita semua. Tentunya di channel YouTube Ustadz Erwin Win Lampung. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kaitannya dengan bersuci. Air merupakan adalah satu mediasi untuk kita bersuci. Air apa saja yang bisa untuk bersuci? Pada kesempatan ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air suci mensucikan. Air yang datangnya dari langit dan muncul dari bumi, ini namanya air mutlak atau air suci yang mensucikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu alaikum minas samai wa aliyu tahirukum. Jadi apapun yang jatuh dari langit itu buat kita mensucikan diri. Apa itu? Seperti contoh air hujan. Yang kedua, air salju. Yang ketiga, air es. Itu yang datang dari langit. Sedangkan yang muncul dari bumi seperti air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, inilah ketujuh air mutlak, air suci mensucikan. Yang kedua, ada jenis air yang suci tapi tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Apa contohnya? Yang disebut yang pertama air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Yaitu air yang dipakai untuk berwudu. Ya, seandainya airnya kurang daripada 2 kula, mungkin di dalam baskom, mungkin di dalam ember, tapi kita pakai berwudu, tetesan pertama ketika mengusap muka, dia jatuh ke dalam air, ke dalam wadah tersebut. Maka air seperti ini disebut air mustakmal, dan air seperti ini tidak bisa dipergunakan untuk berwudu kembali. Karena apa? Karena sudah kena tetesan air. Kaum muslimin rahimakumullah, tapi walaupun dia terkena tetesan air yang pertama ketika membasuh muka, kalau airnya sebanyak 2 kulah, maka dia akan masih bisa dipakai untuk bersuci. Berapa ukuran 2 kula? Yaitu sekitar kurang lebih 216 liter. Atau ukuran baknya 60 dikali 60. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini air pertama yang tidak bisa suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua, apa yang menyebabkan air ini suci tapi tidak mensucikan? Karena air sudah berubah wujudnya, sudah berubah bentuknya, dan sudah berubah sifatnya. Apa contohnya? Air kopi, air teh, air susu. Kenapa? Semula air ini suci karena berhubung sudah tercampur dengan zat yang lain, maka berubah namanya, berubah sifatnya. Air seperti ini suci tapi tidak mensucikan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga, apa penyebab air suci tidak mensucikan? Yaitu karena
air telah tercampur dengan najis. Apabila air sedikit, mungkin di dalam ember atau di dalam baskom yang kurang 2 kula, tercampur dengan najis, maka tidak bisa untuk buat bersuci. Tapi makanya kita dianjurkan agar air itu 2 kula, walaupun tercampur dengan air kencing tikus, mungkin dengan cicak, sepanjang tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka dia bisa dipergunakan untuk bersuci. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya yaitu air muzammas. Apa itu air muzammas? Yaitu air yang makruh untuk dipergunakan. Kenapa air ini makruh dipergunakan? Seperti apa contohnya? Air yang dipanaskan di dalam bejana, mungkin besi atau tembaga, yang dipanaskan terkena air mata panas, air matahari, maka ini tidak bisa dipergunakan, makruh untuk dipergunakan karena dikhawatirkan terkontaminasi dengan penyakit. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, inilah berbagai macam air. Ada yang nama air suci mensucikan, air mutlak, air suci tidak mensucikan, dan air makruh dan yang lainnya. Bagaimana dengan air mineral? Kalau air mineral adalah air masih tergolong air suci mensucikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sedikit ilmu kita berbagi. Sebab kenapa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada kesalahan. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.